Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membawakan materi yang berjudul Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Lailatul Masrurah, yang kedua Anin Dwi Lestari, dan yang ketiga Maidatul Azizah. Salah satu contoh pengambilan keputusan oleh pemimpin yang dapat diteladani adalah pada kasus Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berdiri sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Pada saat itu Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Tetapi sebelumnya mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara. Meskipun mandat tersebut baru diterima berbulan-bulan kemudian, akan tetapi atas inisiatifnya sendiri, mendengar ibu kota sudah diduduki Belanda, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama sejumlah tokoh pimpinan Republik yang berada di Sumatera Barat mengadakan rapat pada tanggal 22 Desember 1948. Dan diputuskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Keputusan yang diambil oleh para tokoh pemimpin tersebut sangatlah efektif dan bijaksana, mengingat situasi darurat saat itu, sehingga pemindahan ibu kota dan pengalihan pemerintahan harus dilakukan agar negara tetap berjalan. Implementasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan lainnya adalah ada pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 ini. Surat edaran ini untuk memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR adalah untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum serta difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Metode dan media pelaksanaan PDR dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring. Untuk media pembelajaran jarak jauh daring, Kemendikbud merekomendasikan 23 layanan yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar. Kemudian, untuk metode pembelajaran jarak jauh secara luring, warga satuan pendidikan khususnya peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikbud, antara lain program belajar dari rumah melalui TFVRI, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan acara cetak, serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Keputusan penerbitan SE ini atau surat edaran ini dapat dirasakan membawa dampak baik terutama pada lingkungan satuan pendidikan. Dengan berkurangnya angka dan penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, silahkan menulis komentar
di bawah video ini. Terima kasih.